إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih kita di pembahasan qutuf minasyama'il al-Muhammadiyah, kutipan daripada syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima adalah inna min wajibil muslimin. Kemarin kita jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan hari Senin di bulan Rabiul Awwal, tapi tidak ada kesepakatan para ulama tentang tanggalnya, ya. Yang pasti adalah yang pertama hari Senin dan di bulan Rabiul Awwal di Mekah Al-Mukarramah di tahun gajah. Jadi di tahun itulah terjadi peristiwa Abrahah, ya, atau Abrahah yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi di tahun itu. Kemudian kata beliau, inna min wajibil muslimin, sesungguhnya di antara kewajiban kaum muslimin adalah an ya'rifu qadara hadzal rasulil karim, adalah mereka mengetahui kadar atau nilai atau kedudukan Nabi yang mulia ini, Rasul yang mulia ini. Harus dia tahu. Ini pertama sekali kewajiban mereka. Mereka harus tahu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah fayahkumu bil Qur'anil ladzi unzila alaih. Kemudian mereka berhukum dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mereka menjadikan pegangan mereka, undang-undang hidup mereka itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin pentingnya juga, Al-Quran itu bukan ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan beliau. Kadang kan kalau ada buku kan dia mengatakan, diklaim ini cetakan karangan saya, kan gitu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW di antara bukti bahwasannya beliau itu bukan membuat Al-Quran dan menciptakannya. Beliau mengatakan Al-Quran itu bukan kalam saya. Beliau mengatakan Al-Quran itu kalamullah, diwahyukan kepada beliau. Jadi nggak ada itu Al-Quran karangan Muhammad, nggak ada. Ya. Al-Quran itu dikatakan kitabullah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan beliau. Nah, itu. Orang kan bangga dia ini karangan dia. Begitu juga kitab-kitab yang lain, Injil itu juga kalamullah. Ya, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah. Itu juga Taurat, bukan buatan tangannya Nabi itu, tapi adalah ucapan kalamnya, ya, zat yang menurunkan, yang mengutus Nabi tersebut. Wa yatakhallaqu bi akhlaqih. Kemudian berikutnya di antara kewajiban kaum muslimin setelah mengetahui kedudukan beliau, berhukum dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Yang ketiga adalah berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita ingin meniru perilaku, ya, bagaimana hidup di dunia ini, siapa yang harus kita jadikan tauladan dalam berakhlak, bersikap, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Belajar, ya, mempelajari bagaimana akhlak beliau melalui para ulama yang betul-betul mengamalkan sunnahnya. Nah, wa yahtammu bid-da'wah ila tauhid. Kemudian juga memperhatikan, yang menaruh perhatian yang besar untuk mendakwahkan
manusia kepada tauhid allati bada'a biha risalatahu, yang mana beliau memulai langkah awal dakwahnya itu kepada tauhid. Nah, ini yang banyak para ustadz, para dai yang lalai dari, ya, mereka dibisikkan atau dibuat was-was oleh syaitan kalau langsung mengatakan atau mendakwahkan tauhid ini syirik, lari orang. Waalaikumsalam. Padahal dakwahnya para nabi yang pertama itu. Nah, jadi harus dijelaskan syirik yang kalian yang sangat alergi dengan kalimatnya itu bukan seperti yang kalian pahami. Maksud syirik itu begini. Tentu dipilih bahasa yang bisa mereka cerna gitu. Jadi kalau orang lagi dari, ya memang begitu. Kalau mereka lari itu bukan urusan kita itu. Hidayah itu di tangan Allah. Allah sepandai apapun kita berretorika, menyampaikan selimbut apapun. Kalau ada masalah tauhid, itu orang dia agak alergi dia. Ya, karena syaitan itu memang sudah menghunjam di hati mereka masalah tauhid tadi. Tauhid dan syirik itu. Jadi sepandai-pandai apapun orang menyampaikan, selembut apapun dia menyampaikannya, kalau dibilang jangan datang ke kuburan dengan bahasa Sunda yang paling lembut pun, ya, bahasa Jawa yang paling lembut pun orang nggak mau. Ya, jangan cari berkah kepada wali-wali, kepada pohon-pohon, carilah berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesajen, jangan melakukan kurafat syirik itu dengan cara yang paling lembut kali. Tetap aja orang nggak mau. Ya. Nah, ini dakwahnya beliau yang pertama. Ya. Cuman mungkin pandai memasukkannya lagi, ya. Kadang orang karena sudah alergi dengan dakwah tauhid ini, ya pandai-pandailah menyampaikannya. Ya, kalaupun kita menyampaikan dengan terang-terangan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Adil Mansur dalam daurah kemarin, beliau mengatakan ketika membahas tentang masail al-jahiliyah, beliau mengatakan di masa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut banyak orang yang berada di atas tauhid, itu para ulama masih banyak. Tapi yang berani menyuarakan dengan gamblang, dengan terang-terangan beliau. Ya. Ketika beliau pertama mendakwakan, memang banyak orang yang alergi, yang banyak, ya. Sampai akhirnya ketemu dengan Al-Imam Muhammad Su'ud, ya, pemerintah Muhammad Su'ud yang menerima dakwah beliau. Di situlah baru ya dakwah tersebut menyebar. Jadi memang gitu dulu, ni menolak. Yang penting jangan dia menyerah, mundur, terus dia berdakwah, ya. Di zaman beliau nggak ada yang berani bicara, itu nggak ada. Nah, ketika di masa beliau bertemu dengan pemerintah yang menyokong, ini pentingnya, ya. Jadi pemerintah kalau menyokong dakwah tauhid cepat menyebar. Itu utamaan. Kalau ada pemerintah yang menyokong dakwah tauhid tadi, yang mengenal tauhid, itu betul-betul cepat. Jadi di situ keutamaan beliau. Di situ kelebihannya dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut. Kenapa dia cepat menyebar? Karena ada pemerintah yang mendukung. Coba kalau di Mesir, ya, negeri paling banyak kuburannya, situ kubah-kubah kuburan banyak di Mesir. Makanya orang Indonesia banyak juga kuburannya berkubah-kubah, karena banyak orang Indonesia itu yang belajarnya ke Mesir. Ya, belajarnya dengan orang-orang yang sufi banyak di situ. Banyak kubah-kubah di negeri 1000 kubah. Ya, bukan masjidnya aja berkubah, kuburannya banyak kubahnya. Ya, kuburan banyak berkubah di Mesir itu. Nah, kenapa tidak menyebar dakwah tauhid di Mesir? Karena pemerintahnya nggak mendukung. Ya. Karena pemerintahnya juga banyak orang-orang yang berpemahaman sufi juga. Mulai dari universitasnya, Al-Azharnya. Ya, para ulamanya juga ulama-ulama sufi banyak. Kemudian juga pemerintahnya gitu juga. Waalaikumsalam. Akhirnya apa? Dakwah tauhid di situ tuh memang agak apa? Kayak di Indonesia ini juga lah. Beda-beda tipis lah. Entah mana yang lebih menyebar mungkin. Mungkin lebih menyebar di Indonesia kali ini.
Ya. Jadi itu kata beliau. Nah, Nabi SAW memulai dakwahnya itu dengan mendakwahkan tauhid, mengingatkan orang tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ilah artinya kamu berdoa, kamu minta tolong, kamu bertawakal, kamu istighosah, ya. Tidak ada pakai perantara apapun. Tidak ada jimat, tidak ada ini, tidak ada tongkat keramat, tidak ada kris keramat, itu nggak ada penglaris, itu nggak ada itu. Itu ilah itu. Kalau kamu mengatakan ini penglaris yang bisa melarikan, berarti kamu menjadikan dia sebagai ilah. Nah, dibilang seperti itu kepada masyarakat, itu nggak ada yang menyampaikan demikian. Ini sekedar penglaris, Ustaz. Yang melariskan Allah juga nih yang mendatangkan. Cuma ini penglaris. Nah, menjadikan dia sebagai penglaris itu, perantara untuk melariskan, yang melariskan juga Allah, itu menjadikan dia sebagai ilah juga. Sudah menjadikannya sebagai ilah. Ya, ada khodam cincinnya dia, ya. Sebenarnya bantu saya Allah. Cuman ini perantaranya menjadikan itu perantara, itu menjadikan dia sebagai ilah. Ya, kuburan tadi wali dipanggil, krisnya dia dan sebagainya, yang dia katakan bisa memberikan barokah. Nah, mengatakan dia bisa memberikan barokah berarti menjadikan dia sebagai ilah. Berarti memang banyak ilah-ilah dia berarti. Sebagaimana orang musyrikin. Perbuatan seperti pergi ke dukun itu menjadikannya sebagai ilah itu. Berarti bagaimana supaya tinggalkan itu seluruhnya? Langsunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti baru dia sudah mewujudkan la ilaha illallah. Nah, itu yang tauhid tadi yang benar, ya. Mutamathilatan fi qoulihi ta'ala, dalam rangka mengaplikasikan firman Allah Ta'ala, qul innama ad'u rabbi, katakanlah. Jadi Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ad'u rabbi, saya hanya berdoa, menyeru, menyembah, apa lagi? Ya, bermunajat. Ya. Rabbi ad'u rabbi, hanya kepada Rabb. Siapa Rabb? Pencipta. Jadi siapa yang menciptakan kita, itu yang kita panggil. Kalau orang memanggil ya Abdul Qadir, berarti Abdul Qadir yang menciptakan dia berarti. Walaupun dia mengatakan tidak, dia hanya perantara. Ya berarti kamu menganggap dia menciptakan, mampu merubah, mampu memberikan rezeki, ada sedikit andil itu, berarti sudah menjadikannya sebagai ilah. Jadi yang berhak untuk kita memanggil, berdoa kepadanya, minta rezeki kepadanya, merendahkan diri kepadanya, yang Rabbi tadi, yang menciptakan kita itu, yang mengatur alam ini. Siapa dia? Kalau hanya Allah saja yang mengatur alam ini, yang menciptakan kita ini, bukan siapa-siapa, maka hanya dia pula lah yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Makanya Allah mengatakan kepada nabinya, nabi pun dikatakan demikian. Diperintah oleh Allah, qul, katakanlah, innama ad'u rabbi, saya hanya berdoa meminta kepada yang menciptakan saya, kepada Tuhan saya. Rabbi itu artinya menciptakan, yang mengatur, yang berezekinya. Karena dia hanya satu-satunya, maka hanya kepadanya kita berdoa, nggak ada yang lain. Ini muncul pertanyaan dari negeri mana kepada Mufti Mesir Ali Jum'ah. Hal yajuz, bolehkah kami mengatakan ya Abdul Qadir, ya Hussein? Ya yajuz, boleh. Karena hakikatnya sebenarnya dia juga memanggil Allah. Aneh. Hakikatnya dia memanggil Allah katanya. Itu videonya. Yang orang memanggil ya Abdul Qadir, ya Hussein, ya Ali, ya ini, wali keramat, Badawi dan sebagainya. Boleh. Karena hakikatnya dia sebenarnya memanggil Allah. Itu hanya sebagai perantara kan. Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin dahulu? Yang memanggil dia Latta, ya Uzzanya. Hakikatnya dia ingin itu menjadi perantara kepada Allah juga. Itulah amalan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa bisawa, sama. Ya, sama saja. Cuman bedanya orang musyrikin itu paham, dia enggak mau, dia bilang la ilaha illallah, karena konsekuensinya itu harus ditinggalkan. Nah, orang sekarang mau la ilaha illallah tapi syirikin jalan terus gitu. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak. Tapi syiriknya jalan terus. Kemudian kata beliau, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Artinya apa? Tidak diikutkan yang lain, siapapun dia dalam ibadah tersebut. Ahadan, siapapun apapun. Siapapun apapun, ya, benda apapun enggak ada. Hanya kepada Allah Subhanahu
wa taala. Inilah dakwah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disampaikan dengan terang-terangan oleh Nabi. Tidak ada sembunyi-sembunyi lagi. Ketika disampaikan dengan terang-terangan, muncullah gejolak. Jadi kalau dia didiamkan saja, dakwahnya kalau diam aja ya, kita jalan diam aja masing-masing, pelan bisi-bisi, nggak ada orang yang itu. Tapi ketika disampaikan dengan terang-terangan, ya, pakai mic misalnya di masjid, di khalayak ramai, itu belum ribut itu. Ya. Tapi kalau hanya diam-diam aja, pelan-pelan aja, nggak ada yang ribut. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi itu nggak ada yang ribut-ributnya ketika dakwah itu dinampakkan. Surat Al-Jin ayat 20. Itu pembahasan yang pertama tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua ya adalah nama dan nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman Muhammadun Rasulullah. Jadi sudah ada nama Muhammad disebut di situ. Ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu yang diturunkan kepada Al-Qur'an yang lahir di Mekah itu adalah Rasulullah. Itu dia. Jadi memang tertulis itu Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras tegas kepada orang-orang kafir. Nah, ya. Itu yang pertama. Jadi beliau itu adalah namanya Muhammad. Ya, Allah sendiri menyatakan namanya Muhammad. Walaupun yang pertama kali memberikan nama beliau Muhammad itu kakeknya. Ya. Belum ada di zaman itu orang yang bernama Muhammad. Nah, kalau Abdullah banyak, Abdul banyak. Ya. Tapi yang bernama Muhammad belum ada. Umar, Amr ada. Ya, Abu Bakar itu namanya Abdullah itu. Ya, syukur namanya Abdullah. Berarti orang dahulu sudah tahu itu Allah sudah tahu dia. Sehingga mereka menamakan anak-anak mereka itu dengan Abdullah. Nah, antaranya adalah Abu Bakar. Nama beliau Abdullah ibnu Utsman. Banyak Abdullah bin Ubay juga orang musyrikin. Ya. Tidak tahu mereka. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li khamsatu asma." Saya punya 5 nama. Yang pertama ana Muhammad. Nama saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Nama beliau juga Ahmad. Ahmad juga nama beliau. Ya, ditulis di Injil itu nama beliau Ahmad. Sebagaimana kata Nabi Isa alaihi salatu wasallam dalam surat As-Saff tersebut, min ba'dismuhu Ahmad, ya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, aku adalah utusan Allah dan membenarkan apa yang datang setelahku, dan nabi setelahnya yang bernama Muhammad Ahmad, min ba'dismuhu, nabi setelahku namanya Ahmad, disebut oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Ya. Kepada para pengikutnya yang 12 itu. Ya, kayaknya ada nama murid 12 kan, Barnabas ini itu nama muridnya. Jadi Injil itu ada nama-nama macam-macam kan. Jadi beliau sampaikan kepada kaumnya Bani Israil tersebut, ada nanti nabi setelah saya namanya Ahmad. Jadi pernah ada dialog antara pendeta orang Kristen ini dengan ulama kaum muslimin. Ya. Kalian mendakwakan bahwasanya ada di Injil itu tertulis Isa mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya akan datang nabi setelah dia itu nabi yang bernama Ahmad. Enggak, dari kitab Injil kami ada. Ya. Tidak ada di Injil kami itu tertulis akan datang setelahnya nabi yang bernama Ahmad. Apa kata ulama tersebut? Ya enggak ada lah, kalian ada revisinya. Kitab Injil kalian sudah kalian rubah-rubah. Ya, bahkan kalian sendiri mengakui bahwasanya kitab kajian ada rubah-rubahannya, perubahan.
Mana mungkin ada lagi ditulis di kitab kalian, karena sudah kalian rubah-rubah isinya. Ya. Apa kitab Injil yang bisa dijadikan pegangan sekarang? Yang tidak ada padanya perubahan. Sejak zaman dulu udah banyak perubahan-perubahannya, revisi-revisi. Tentu sudah hilang. Nanti divisi oleh pendeta yang tukar lagi. Ada aja pendeta Paulus bilang berubah-ubah. Sehingga akhirnya nggak ada lagi tertulis itu namanya Ahmad. Kalau yang aslinya ada. Disebutkan itu. Jadi beliau bernama Ahmad. Wa anal mahi. Saya juga yang dikatakan al-mahi, yang menghapuskan kesyirikan. Artinya apa? Alladzi yamhullahu bihil kufur. Ya. Yaitu yang Allah hapuskan melalui saya kekufuran. Kesyirikan, kekufuran dihapuskan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal hashir alladzi yuhsyarun nas ala qadamayya. Dan saya dikatakan al-hashir, yang mengumpulkan. Artinya apa? Dikumpulkan manusia di bawah telapak kaki saya. Artinya manusia itu nanti ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya di akhir zaman. Wa anal aqib, dan saya juga yang bernama al-aqib alladzi laysa ba'dahu nabi. Yang mana tidak ada lagi setelah beliau seorang nabi. Jadi enggak ada lagi nabi setelah beliau. Kalau ada berarti nabi palsu. Makanya di antara hikmah dijelaskan oleh para ulama, kenapa anak-anak beliau semuanya perempuan, ya kan? Dan yang laki-lakinya mati. Ibrahim, Qasim, kemudian Abdullah, 3 laki-laki anak beliau mati waktu kecil seluruhnya. Ya. Yang besar-besar hidup hanya perempuan. Dan perempuan tidak mungkin menjadi nabi. Maka hikmahnya kata para ulama, kenapa anak-anak beliau itu yang hidup hanya perempuan, yang laki-lakinya meninggal? Karena kalau hidup dia dewasa, dia akan menjadi nabi, sementara tidak ada nabi setelah beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan anak-anak beliau itu meninggal ketika masih kecil. Beliau ada anaknya. Ya, sebagai manusia. Tapi tidak dipanjangkan umurnya, karena kalau dipanjangkan umurnya nanti akan menjadi nabi juga. Sehingga akhirnya diwafatkan oleh Allah ketika kecil. Nah, makanya enggak ada lagi nabi setelah beliau. Waqad sammahu Allahu ra'ufan rahiman, dan Allah Subhanahu wa taala juga menamakan beliau dengan Rauf, orang yang sangat santun. Bahasa kitanya betul-betul batarati. Sopan santunnya sangat berlebihan, sangat bagus gitu ya. Raufan rahiman, dan juga pengasih penyayang. Sangat penyayang beliau. Nah, ini yang harus kita tiru ya. Dia orangnya sangat beradab lah gitu. Tapi bukan beradab berlebihan ya. Orang datang ke rumahnya nggak berdiri, orang dibilangnya nggak beradab ya kan. Ada orang kalau nggak tagak, orang menyambutnya dong. Kalau datang presiden berdiri ya. Kalau nggak berdiri nggak ada betul. Padahal sebenarnya nggak perlu adab, nggak perlu berdiri. Itu caranya orang kafir tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang kalau dia datang ya, untuk menyambutnya berdiri dia. Sambut dulu untuk datang. Boleh. Dilarang. Itu adab ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beliau bahwasanya beliau memiliki beberapa nama. Di antaranya la ana Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau juga Ahmad. Nama beliau juga Al-Muqaffi. Ya, Al-Muqaffi itu artinya Nabi terakhir. Wal Hashir, sudah tadi Hashir, bosnya manusia dikumpulkan di bawah telapak kaki beliau. Wa Nabiyut Taubah. Nabi Taubah, karena beliau banyak bertaubatnya, istighfarnya banyak. Dan juga Nabiyur Rahmah, karena beliau sangat pengasih penyayang. Penyayang sama orang. Suka memberi juga. Maka beliau juga Nabiyur Rahmah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni syatma Quraisy. Tidakkah kalian merasa heran bagaimana Allah palingkan daripada diriku celaannya orang-orang kafir Quraisy? Jadi Nabi itu
Dipanggil orang-orang musyrikin itu yang benci dengan beliau itu dengan mudzammam. Orang yang tercela. Ditukar Muhammad menjadi mudzammam. Kalau Muhammad kan terpuji. Kalau mudzammam tercela. Jadi kata beliau, tidakkah kalian heran bagaimana Allah palingkan bagi diri saya ini celaannya orang-orang Quraisy? Ya. Wala'nahum, dan laknat mereka. Mereka yastumuna mudammaman. Mereka mencela saya dengan mengatakan mudammam, orang yang tercela. Wa yal'anuna mudammam, dan melaknat saya dengan mengatakan mudammam. Wa ana Muhammad. Tapi nama saya tetap Muhammad. Mau dibilang ini namanya Muhammad. Dirubahnya. Ya. Abu Jahal itu, orang-orang kafir Quraisy memanggil beliau dengan Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Nah, kaum muslimin memanggilnya Abu Jahal. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang penuh bijaksana. Orang yang bijaksana. Karena dia memang pandai dia. Mengatur siasat, licik gitu ya. Orangnya licik. Nah, sehingga orang-orang kafir Quraisy menganggapnya orangnya cerdik gitu. Dikenal dengan Abul Hakam. Banyak siasatnya, buat rencana gini, rencana gitu. Namun kaum muslimin gak menganggapnya dia sebagai Abul Hakam. Dipanggil apa? Abu Jahal. Karena sebenarnya dia itu bodoh sebenarnya. Ya, kepintarannya dia gunakan untuk kejelekan. Untuk tipu muslihat, untuk memenangkan kebatilannya dia, kerusakan dia. Maka dia bilang dia Abu Jahal. Walaupun dia pintar, memang pintar dia. Ya, sampai-sampai orang-orang musyrikin tersebut menggelari beliau sebagai Abul Hakam. Yang nggak ada anaknya Hakam, nggak ada. Cuman karena dia pintar, kecerdikan dia. Tapi kecerdikannya pas awal jadi buruk gitu. Ya. Nah, na'udzubillah. Jadi beliau dicela dengan mudammam wa ana Muhammad. Namun saya tetap dikatakan Muhammad. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menakdirkan beliau bernama Muhammad. Dan beliau mengatakan lagi, innallaha astafa Kinanah. Allah taala memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Jadi Ismail punya anak Kinanah. Dan memilih dari Quraisy, ya. Dan memilih Quraisy dari Kinanah. Dari Kinanah punya anak Quraisy. Dan memilih dari Quraisy Hashim. Hashim itu kakek beliau, ya, kakek kedua beliau daripada Abdul Muttalib. Dan dari Hashim dipilihlah saya, ya, dari Abdul Muttalib kemudian Hashim. Jadi yang dipilih itu semuanya orang-orang terbaik aja. Ibrahim, bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang punya kedudukan semuanya, orang-orang mulia. Ya. Akhirnya muncullah orang-orang yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Memang pilihan. Rawah Muslim. Dan Nabi SAW mengatakan terakhir, tasammau bismi, bernamalah kalian dengan nama saya. Jadi maka banyak orang namanya siapapun pakai Muhammad. Muhammad Yusuf, Muhammad ini, Muhammad itu, ya kan? Pokoknya pakai Muhammad depannya. Karena mencari berkah dengan nama Nabi Muhammad. Mencari kebaikan, boleh. Karena ada perintahnya, ya. Kalau ada perintahnya boleh. Ya. Maka itu aku cari berkah, ini cari berkah juga lah dengan ini. Nah, dengan wali ini mana dalilnya? Ya, jadi berkah dengan kuburan, dengan pohon keramat, mana ada? Kalau ini ada emang. Nabi berkata sama bismi. Ya, buatlah nama kalian itu seperti nama saya, bernamalah dengan nama saya. Namun wala takannau bi kunyati, enggak boleh berkunyah dengan kunyah beliau Abul Qasim, enggak boleh. Jadi nama boleh. Fa inna ma ana Qasim, ya. Karena sungguhnya sayalah Qasim, uksimu bainakum. Yang aku bagi-bagikan untuk di antara kalian. Ya wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Istri yang lain nggak ada anak dari Rasulullah. Ada dari Yang laki-laki Maria itu sampai